Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang banyak. Amin. Timnas Indonesia saat ini betul-betul membuat bangsa Indonesia merasa bangga. Rakyat Indonesia merasa senang karena udah berpuluh-puluh tahun kita ini untuk urusan bola betul-betul menjadi cibiran dan menjadi cemoohan negara-negara, khususnya negara jiran ya. Nah, saat inilah kita bangga ya. Bangga bukan berarti sombong. Nah, kalau kita lihat dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun terakhir, prestasi dan reputasi timnas Indonesia benar-benar mampu mencuri perhatian, bahkan dengan segala torehan luar negeri ya, yang bisa mengangkat derajat harkat martabat bangsa Indonesia ya, yang telah dicapai oleh skuad Garuda membuat banyak media internasional merasa takjub, sebab semua tahu sebelum Indonesia benar-benar menjadi ya, negara pesakitan, terutama ketika mendapat sanksi FIFA belum lama ya, soal dualisme yang pernah melanda PSSI sampai membuat timnas kita pernah hancur ya, dihajar 10-0 di tangan Bahrain atau di kualifikasi Piala Dunia tahun 2022 ketika Indonesia beneran dibuat seperti badut oleh tim-tim sesama ASEAN macam Thailand, Vietnam, dan Malaysia di fase ronde kedua. Namun layaknya sebuah seni kehidupan, keadaan gini pelan-pelan mulai berbaik dan berbalik ya. Timnas Indonesia menjadi seperti sekarang kita semua tahu ya. Seperti apa ya, melihat perkembangan yang ada, maka akhirnya membuat tim-tim lain di ASEAN yang sedang dalam fase berkembang macam Kamboja, Laos, Brunei, hingga Malaysia menjadi Indonesia sebagai acuan untuk maju. Alasannya masuk akal, di mana Indonesia benar-benar dianggap mampu mencari potensi terbaik dari pemain keturunan yang ada di Eropa. Selain itu, kebijakan-kebijakan selama ini yang dilakukan oleh Erick Thohir benar-benar terasa dampaknya bagi tim Indonesia ya. Nah, hal inilah yang sekarang, yang dulu berkiblat ke Thailand dan Vietnam, sekarang bergeser Indonesia adalah kiblat dari negara-negara Asia Tenggara untuk perkembangan dunia ya. Perkembangan sepak bola ya. Jadi kita harus merasa bangga, dan ini semua kerja keras dari semua tim ya, termasuk saya yang paling menonjol adalah dari pelatih Sintayong, yang mana kebijakan-kebijakan Kosin ya, yang program potong generasi itu juga banyak kontroversi oleh Sintayong, tapi juga menjadikan dampak positif ya. Menjadi tim Indonesia kini banyak di pemain-pemain bertalenta yang masih bisa berkembang dalam 5-7 tahun ke depan. Nah, ini beneran ya. Jadi timnas junior dengan skuad senior itu sebagian besar itu semacam kayak bercampur, tapi juga itu adalah suatu terobosan yang luar biasa ya. Jadi itu sama-sama belajar. Intinya segala hal yang terjadi dengan timnas membuat Thailand dan Vietnam yang sebelum dianggap sebagai yang paling kuat kini beneran dianggap biasa saja. Nah, jadi ini menurut pelatih timnas Kamboja ya, sekaligus legenda timnas Jepang Suzuki Honda, komposisi timnas Indonesia sekarang ini adalah paling komplit di kawasan ASEAN. Baginya Indonesia benar-benar layak dijadikan sebagai contoh bagaimana cara mereka bangkit
dari situasi buruk ya menjadi yang terbaik di ASEAN ya. Honda pun juga ingin Indonesia bisa satu grup lagi dengan Jepang di babak ronde ketiga nanti. Untuk saat ini timnas Indonesia adalah tim yang sangat berbahaya di kawasan Asia Tenggara. Dari sisi kualitas mereka punya line up yang lengkap ya. Indonesia juga punya tim yang saat ini paling sempurna di kawasan Asia Tenggara dan sangat menarik untuk didiskusikan ya, sehingga kemungkinan melawan Jepang juga bisa ya, kata Honda. Dan begitu juga mantan pelatih Laos di SEA Games tahun 2001, Michael Walsh, sebagaimana dilansir dari CNN, menegaskan kalau Indonesia sekarang ini tumbuh menjadi tim yang paling kuat di ASEAN. Dan hal tersebut ya, sudah terbukti dari beberapa event mereka ikuti. Kemudian ada juga pelatih Brunei, Mario Rivare, yang menyebut kalau sekarang kesenjangan kualitas antara Indonesia dan tim-tim ASEAN lainnya terjadi cukup besar. Terlebih setelah Indonesia kini banyak diperkuat dengan pemain keturunan dari Eropa, membuat segalanya jadi tambah nyata ya. Jadi kesenjangan besar antara kami dan Indonesia, terkadang kita berpikir sepak bola di ASEAN tidak bisa berkembang, tapi Indonesia telah membuktikan semuanya. Itu ucap Revare ya, dilansir dari Borneo Bulletin. Sementara pelatih timnas Malaysia Kim Panggon secara terbuka ingin Malaysia mencontoh tim Indonesia, mencari pemain keturunan yang berada di Eropa ya. Selain itu juga menilai pengembangan pemain-pemain muda adalah kebutuhan paling penting, dan itu sejatinya dilakukan Indonesia dengan sangat baik dengan program potong generasi yang dilakukan oleh Sintayong. Itu kata Kim Panggon ya. Nah, ingin Federasi Sepak Bola Malaysia itu meniru atau memikirkan cara yang bagus ya, yang bisa dipakai di Malaysia. Nah, begitulah dari beberapa cerita pelatih-pelatih di Asia Tenggara, semua berkiblat ke Indonesia. Maka dari itu kita sebagai rakyat atau penggemar atau netizen Indonesia, kita harus support tim kita yang baru berkembang ya. Terima kasih. Merdeka.